Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Juga selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami berharap saudara berkenan hadir di kebaktian minggu mendatang dan turut serta dalam kegiatan rutin bersama kami. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bumiayu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di tempat ini. Kiranya kebaktian hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Warta Lisan GKI Bumiayu, Minggu 4 Mei 2025. 1. Kegiatan sepekan yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihatnya dalam tayangan LCD. 2. Temu Raya Lansia. Komisi Lansia GKI Bumiayu akan mengikuti kegiatan Temu Raya Lansia yang diselenggarakan Komisi Usia Lanjut GKI Klasis Purwokerto pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 9.30 pagi di Tambi Resort Wonosobo. Mohon dukungan doa saudara. 3. Persiapan kebaktian anak akan dilaksanakan hari Senin 5 Mei 2025 pukul setengah 4 sore di konsistori gereja, dilayani oleh Saudara Jeremy Asa Hasiholan Sitinjak. Mohon kehadiran segenap guru sekolah minggu. 4. Susunan panitia ibadah syukur dan HUT ke-1 GKI Bumiayu. Saudara dapat melihat susunannya pada tayangan LCD. Sebagai informasi, rapat panitia HUT GKI Bumiayu akan dilaksanakan hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 5 sore di gereja. Mohon kehadiran segenap panitia. 5. Pada kebaktian Minggu 11 Mei 2025, akan ada tambahan 1 sampul persembahan berwarna putih untuk DBAJ, Dana Bantuan Antar Jemaat. Mengenai DBAJ, saudara dapat membacanya pada Warta Jemaat Cetak. Mohon perhatian kita semua. Himbauan, bagi saudara mengetahui ada yang sakit, melahirkan atau berduka, harap dapat segera menginformasikannya kepada majelis jemaat. Untuk kelancaran ibadah kita, bagi jemaat yang mengajak anaknya, mohon dapat menjaganya agar ibadah dapat berlangsung dengan tenang. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkannya selama kebaktian berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah Warta Jemaat Lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Cetak. Selamat beribadah. Dengan bangkit berdiri, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan menyanyikan PGJ 13 bait 1-3. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah
Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai ayat pembuka dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Sebagai domba, baiklah kita terus berusaha untuk menjadi makin serupa dengan Yesus Tuhan Gembala kita. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, seolah kami bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengakui dosa kami,
Karena dosa-dosa kami itulah yang seringkali menjadi penghalang bagi kami untuk bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengakui dosa, karena ketika kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan yang setia dan adil berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan segala dosa kami, sehingga kami boleh menjadi bersih. Tetapi Tuhan juga menginginkan kami mempunyai warna kehidupan yang sama dengan warna kehidupan Yesus. Makin serupa dengan Yesus Tuhan yang adalah gembala kami yang baik. Tuhan, tolong kami agar kami selalu boleh menyimak, memperhatikan firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak lagi berulang kali melakukan dosa yang sama. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu waspada untuk tidak gampang melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kami sendiri, dan kami tidak mempertimbangkan apakah itu berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, kami akui segala kesalahan kami, karena di dalam Kristus Yesus masih ada kasih sayang, masih ada kasih setia untuk mengampuni kesalahan kami. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon, ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita dengan penyesalan yang sungguh,
dan kita berjuang untuk hidup di dalam pertobatan, maka Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya kepada kita semua, seperti yang dituliskan di dalam Kitab Ratapan pasal 3, ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur oleh karena Bapa tidak membiarkan kami hidup di dunia ini sendirian. Tuhan berkenan untuk memberikan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kadang membantu ketika kami berada dalam kesulitan,
tetapi kami pun mendapatkan tugas tentunya untuk menolong mereka yang di dalam kesulitan pula. Tuhan mau supaya kami menjadi sahabat di antara satu terhadap yang lain. Oleh karena di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus berkenan menjadi sahabat kami yang setia, yang selalu menemani kami ketika kami tak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya selalu mau menuntun kami, mengarahkan jalan hidup kami. Bahkan Tuhan berkenan memakai kami, supaya kami boleh menjadi saksi dan pelayan-pelayan yang benar. Maka Tuhan berkenan untuk memberikan firman Tuhan kepada setiap kami. Oleh sebab itu, Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, para lektor juga kantoria yang akan mendaraskan Mazmur. Tuhan akan menolong juga hamba-Mu yang akan menjabarkan permenungannya. Kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam diri setiap kami, sehingga kami tahu arah jalan kehidupan kami ke depan, apa yang mesti kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan menyadari keterbatasan diri kami, maka kami sungguh membutuhkan karya Roh Kudus di dalam setiap kami, supaya firman Tuhan yang diberitakan tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, tetapi kami benar-benar memperoleh bagian dari firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus
yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun, firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadaku di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus.
Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Saya ulang. Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan di semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin, dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudaraku. Salam kangen ya. Berapa bulan? Hampir 1 tahun ya berarti, karena ini sudah mau ulang tahun lagi ya. Bumi Ayu yang pertama begitu. Ya, tapi Tuhan masih izinkan kita untuk berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Nah, pada Paskah yang pertama dikisahkan tentang penampakan Yesus yang sudah bangkit untuk menghapus segala kebimbangan, keraguan, ketakutan murid-muridnya. Nah, di dalam Paskah yang kedua, setelah murid-muridnya itu betul-betul yakin bahwa Yesus Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, maka Yesus mengutus mereka. Nah, hari ini adalah Minggu Paskah yang ketiga. Minggu Paskah ketiga ini disebut Misericordias Domini. Artinya kasih setia Tuhan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama merayakan dan terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ternyata Yesus yang bangkit memang secara fisik tidak lagi bersama dengan murid-muridnya, tetapi kasih setianya tak berkesudahan. Bahkan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bukan setiap hari, tetapi setiap pagi. Kasih setia Tuhan sudah dinyatakan pada pagi-pagi hari ketika kita belum beraktivitas. Nah, dari bacaan kita hari ini, nampak sekali tentang kasih setia Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada murid-murid. Sudah disebutkan beberapa orang di situ, Simon, Petrus, kemudian juga Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, kemudian Yohanes, Yakobus. Mereka pada saat itu sudah
kehilangan arah. Setelah mereka tidak lagi bersama dengan Yesus, rasanya mereka juga hilang pengharapan. Mereka tak tahu lagi mau berbuat apa. Petrus biasa selalu menjadi pemimpin dari kelompok itu. Setiap ada kelompok begitu selalu ada satu yang muncul untuk mengatur segala sesuatu dan dialah menjadi pemimpin. Dan Petruslah yang berinisiatif, dia berkata, aku mau menangkap ikan. Nah, ternyata yang lain pun berkata, kami juga mau pergi bersama dengan kamu. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama oleh karena mereka tidak tahu mau berbuat apa lagi. Padahal pada waktu Yesus memanggil mereka, Yesus sudah berkata kepada mereka, mulai saat ini engkau akan kujadikan penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan begitu ya, penjala manusia. Dan selama mereka bergaul dengan Yesus, Yesus sudah mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi penjala manusia. Nah, ternyata mereka merasa bahwa seolah kebersamaan dengan Yesus itu telah berakhir. Oleh sebab itu mereka betul-betul tidak tahu apa yang harus mereka perbuat selain kembali menjadi nelayan, menangkap ikan. Saudara, ternyata walaupun mereka itu adalah ahlinya, para nelayan, tapi dalam kisah itu pengalaman murid-murid yang tidak lagi bersama dengan Yesus. Semalaman mereka mencari ikan, ternyata hasilnya nihil. Jadi pengalaman saja tidak cukup. Tanpa Yesus, pengalaman yang luar biasa ternyata tidak membuat mereka mampu untuk mendapatkan ikan. Seekor pun tidak. Jadi bagi kita semua, mungkin kita punya pengalaman dalam bidang kita masing-masing. Jangan pernah mengandalkan pada pengalaman kita, kekuatan kita. Tanpa Yesus hasilnya nihil. Jadi disitulah mereka juga walaupun di dalam perjumpaan yang kedua. Tuhan Yesus sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus, namun mereka tetap belum bisa menyadari peran Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak punya kuasa, tidak punya keberanian untuk menjadi penjala manusia. Mereka tidak tahu bagaimana caranya aku menjadi penjala manusia. Nah saudara, bersyukurlah Tuhan Yesus yang bangkit. Dan karena kasih setianya, Tuhan itu sangat memahami keadaan murid-muridnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menjumpai mereka untuk memulihkan pengharapan mereka. Padahal dikatakan bahwa ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya. 2 kali mereka sudah melihat Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus yang menjadi Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, yang pasti bisa bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Namun mereka kehilangan pengharapan. Dan Yesus pagi itu menjumpai mereka untuk memulihkan pengharapan mereka dengan mengarahkan jala mereka. Dan ternyata ketika mereka taat, walaupun saat itu belum tahu siapa nih yang memberikan perintah. Tetapi karena orang yang sudah putus harap itu kadang-kadang tidak tahu lagi ini suara siapa, tidak mengenali, pokoknya ada perintah ya aku lakukan. Dan ternyata ketika mereka mentaati perintah itu, mereka mendapatkan ikan limpah ruah. Ikan yang besar-besar
sangat berat, tetapi dikatakan jala itu tidak robek. Melihat semua itu sebetulnya murid-murid dipulihkan kembali pengharapannya bahwa aku masih punya Tuhan yang berkuasa, dan ternyata kalau Tuhan masih bisa bersama dengan aku, maka aku masih bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Karena dikatakan bahwa perahu mereka itu sudah jaraknya sudah sangat dekat dengan darat. Di situ sebetulnya tidak ada ikan. Karena ikan itu adanya di tempat yang dalam. Ternyata karena mentaati perintah Tuhan Yesus, mereka mendapatkan ikan begitu banyak. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi dimungkinkan ketika menyadari bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup dan mau melakukan apa yang diperintahkannya. Bahkan Yesus bukan hanya memulihkan pengharapan mereka ketika mereka sampai di pantai. Ternyata Yesus sudah menyiapkan sarapan. Di situ ada arang api, sudah ada apinya. Nggak tahu apa zaman itu Yesus bawa korek apa enggak begitu ya. Karena Yesus bukan perokok begitu. Tapi di situ sudah ada arang yang ya dengan apinya itu, ada ikan yang dibakar dan ada roti di situ. Ya. Jadi Yesus betul-betul adalah Tuhan yang hidup, yang betul-betul tahu apa kebutuhan murid-muridnya. Pagi itu pasti mereka kecewa karena tidak dapat ikan. Mau ngapain lagi? Yesus sudah tidak ada. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus betul-betul memulihkan mereka dan tahu bahwa pagi itu mereka pasti wis kencot. Sangat lapar pasti. Oleh sebab itu Yesus sediakan sarapan, mengajak mereka untuk makan bersama. Dan Yesus masih menghargai mereka. Padahal itu karena karya Kristus. Tetapi Yesus berkata, ambillah beberapa ikan yang kamu tangkap. Bukan yang aku berikan, tetapi yang kamu tangkap. Yesus sangat menghargai setiap karya kita. Sekecil apapun juga, Tuhan Yesus itu sangat menghargai. Sebetulnya cukup apa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di pantai itu. Roti dan ikan. Tetapi Yesus mau menghargai mereka sehingga berkata, bawalah beberapa ekor ikan yang kamu dapatkan. Karena kasih setianya, Yesus memulihkan pengharapan murid-muridnya agar hidupnya kembali terarah tujuannya, yaitu menjadi penjala manusia. Yang kedua, kasih setia Tuhan juga dinyatakan kepada Petrus yang ingkar janji. Petrus pernah dengan lantang sekali janji, aku akan setia mati bersama engkau Yesus. Yang lain boleh tercerai-berai tapi aku enggak. Aku mau mati bersamamu. Jebulane Yesus menyangkal, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bukan cuma sekali. Ketika ditanya yang kedua kali, ketika ditanya yang ketiga kali, sebetulnya itu adalah kesempatan bagi Petrus untuk mengakui, iya memang aku pengikut dia. Tetapi semakin ditanya, Petrus semakin mantap berkata, aku tidak kenal dia. Saudara, kasih setia Yesus tidak bisa digagalkan oleh kegagalan Simon Petrus. Setelah Yesus memberikan sarapan itu, makan bersama pagi itu dengan murid-murid, secara khusus Yesus menghampiri Simon Petrus dan bertanya, bukan lagi hei Simon Petrus, karena Petrus itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon. Tetapi kembali pada asalnya, hei Simon anak Yohanes.
asal muasal ketika dia belum mengikut Yesus. Hai Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan ini pun diulang oleh Yesus sampai 3 kali. Tentu saja dengan maksud, hai Simon, kamu biasanya begitu gampang berujar, tapi tidak melakoni. Jarkoni. Ya. Berujar, aku mau setia, mengikut engkau sampai mati, tapi kenyataannya aku tidak kenal engkau. Jangan gampang berujar. Kita seringkali ketika di dalam kesulitan kita meminta kepada Tuhan dan kemudian berjanji, berujar, nanti Tuhan kalau aku sembuh, nanti Tuhan kalau aku punya anak, nanti Tuhan kalau aku punya pekerjaan yang baik penghasilannya, aku berjanji akan ini dan itu. Tapi setelah diberikan oleh Tuhan, kita tenggelam di dalam kesibukan kita. Kita seringkali berujar, gampang sekali berujar, tapi kapan menepatinya? Kasih setia Tuhan ternyata memulihkan Simon Petrus juga. Sekalipun dia gagal, tetapi Yesus sebagai gembala yang baik tidak membuang Simon Petrus. Justru diberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Justru Tuhan Yesus karena kasih setianya itu memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kasih setia Tuhan ini menghasilkan komitmen bagi Petrus untuk benar-benar sisa kehidupannya menjadi saksi dan pelayan Kristus sehingga dia rela mati disalibkan. Belum lama ini saya mendapatkan video tentang cara matinya 12 rasul Yesus. Dan disebutkan di situ bahwa Simon Petrus pada saat itu matinya juga disalibkan tetapi dengan kepala di bawah. Dia berkata, aku tidak layak kalau aku disalibkan sama seperti Yesus, kepala di atas. Tapi aku mau ketika disalibkan, kepalaku di bawah. Petrus sungguh-sungguh digembalakan oleh Yesus. Dan kemudian dia menjadi gembala bagi domba-domba Kristus selanjutnya. Jadi Kristus karena kasih setianya tidak hanya memulihkan keadaan Simon Petrus, tetapi sungguh-sungguh memberi kepercayaan kepada Simon Petrus. Yang ketiga, kasih setia Tuhan dinyatakan kepada Saulus, sang penganiaya yang kejam, diubahnya menjadi pemberita Injil. Yesus menjumpai Saulus bukan kemudian menuduh dengan berkata, Saulus, kamu terlalu sadis ya. Yesus tidak menghakimi Saulus. Tetapi dengan kasih, Yesus justru menjadikan Saulus ini alat pilihanku. Kasih setia Kristus sanggup mengubah musuh menjadi mitra kerjanya di dalam memberitakan Injil. Karena dikatakan di situ, setelah Saulus ini dibaptiskan, maka saat itu juga dia memberitakan Injil dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini luar biasa, kalau bukan karena kasih setia Tuhan, tidak mungkin Saulus bisa mengatakan demikian. Oleh karena Saulus adalah penganiaya pengikut Kristus. Dan dia senang sekali ketika dia menyaksikan ada pengikut Kristus yang teraniaya dan dibunuh sampai mati. Tapi sekarang, karena kasih setia Tuhan yang menangkap dia,
mengubah kehidupannya di dalam pertobatan yang begitu radikal di dalam kehidupan Saulus ini, sehingga penganiaya jemaat menjadi rasul yang setia. Disinilah kita tahu bahwa kasih setia Tuhan membuat dosa yang begitu besar tidak membatalkan kasih setianya. Tidak ada dosa terlalu besar yang tidak bisa ditebus oleh Kristus. Itulah kasih setia Tuhan. Ternyata kasih setia Tuhan itu bukan hanya mengampuni, memulihkan, dan mengutus, tetapi kasih setia Tuhan itu terus berlanjut dikala murid-murid, dikala Petrus, dikala Paulus menjadi pemberita Injil. Mereka sangat berhasil sehingga ribuan orang bertobat. Saudara, di masa sekarang begitu sulit untuk menambahkan anggota jemaat yang dibaptis, yang sidi. Mencari anggota jemaat yang baru tidak semudah itu. Tetapi Roh Kudus masih bekerja, masih berkenan memakai kita untuk menjadi saksinya, untuk menceritakan keagungan kasih setia Kristus. Nah, kasih setia Tuhan tidak stop sampai pada memulihkan dan mengutus, tetapi terus berlanjut sehingga pemberitaan Injil mereka itu juga sampai kepada kita saat ini dan generasi penerus kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah stop, tidak pernah berhenti oleh keadaan kita, baik ketika dalam dosa, kegagalan, ketidaksetiaan kita, dan seterusnya. Karena kasih setia Tuhan itu malahan selalu diperbaharui setiap pagi untuk kita. Namun, Kristus bukan hanya mengampuni, tetapi kepada kita pun Yesus memberi kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas penggembalaan domba-domba bukan hanya untuk Pak Hengki, bukan untuk Saudara Jeremy, bukan untuk Pak Yakob, begitu ya. Tetapi kita semua dipanggil untuk menggembalakan domba-domba milik Kristus. Penugasan ini bukannya membebani kita, tetapi justru itulah kebesaran kasih setia Tuhan yang mau memakai setiap kita. Jangan saudara berkata, wong aku bodoh, aku ndak bisa ngomong. Kasih setia Tuhan akan terus mendampingi setiap orang yang mau, pasti akan dimampukan di situ. Nah, Tuhan mau pakai kita, sekalipun kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan mau pakai kita, sekalipun kita kadang-kadang ingkar janji. Tuhan mau pakai kita, sekalipun kita juga kurang setia. Sekalipun kadang-kadang kita gagal di dalam pelayanan kita. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap mau memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Kita diutus untuk menjadi mitra kerja di dalam memberitakan Injil. Nah, saudara, di mata Tuhan yang besar kasih setianya itu ternyata tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipakai. Saudara, saya mendengar kisah Yusuf Roni. Dia berencana membakar gedung GKI Kebon Jati, Bandung. Ketika akan membakar gedung GKI ini, karena ada pedagang-pedagang di sekitarnya mereka, pedagang-pedagang ini berkata, Pak, jangan dibakar, Pak. Nanti kami bagaimana? Akhirnya Yusuf Roni, oh ya kasihan juga ini pedagang-pedagang ini. Jadi nggak jadi dibakar gedungnya. Kalau gitu, keluarkan. Ya, keluarkan isi gedung itu, bangkunya. Nah, tadi kami gotongan meja itu pikirnya berat, ternyata enteng. Ya, jadi
kelihatannya berat. Ini bangku-bangku Bumiayu masih berat ya. Jadi bangku-bangku di GKI di sana itu begitu beratnya sehingga kok ngoyo temen begitu ya, berat. Sudah isinya saja. Ada buku nyanyian, dulu kan kalau sekarang enggak ada ya, nyanyian bawa Alkitab aja enggak ya, karena dibacakan di situ ya, begitu. Ya, padahal tadi grup angklung saya lihat tasnya abot-abot karena bawa Alkitab. Ternyata firman Tuhannya dibacakan di situ, begitu ya. Nah, jadi saudara, jadi Alkitab dulu disediakan, buku nyanyian juga. Nah, semuanya dikeluarkan, ini isinya, buku nyanyian dan Alkitab keluarkan semua, siram bensin. Dan ketika akan dibakar, Yusuf Rohani berkata, ambilkan satu Alkitab. Ya, ketika diberikan, dia berencana, aku mau mencari kesalahannya. Yusuf Rohani berencana untuk mencari kesalahan yang tertulis di dalam Alkitab. Dia mencari kesalahan, tetapi justru dia malah dicari oleh Kristus Yesus. Dia ditangkap, dipilih, dijadikan mitra kerja Tuhan hingga hari ini. Saudara, hanya karena dia membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan kemudian ayat yang ke-14. Dia sendiri menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya. Ketika dia dipenjara dan kemudian diadili, ditanya siapa yang membuat kamu jadi Kristen, siapa yang mengabarkan Injil. Tidak ada, aku tidak. Karena kata orang, aku ikut Kristus, enggak. Tapi apa kata firman Tuhan yang membuat aku menjadi pengikut Kristus? Ya. Kemudian ya, penyidik ini bertanya, mana? Bagian mana yang kamu baca? Dan ditunjukkan Yohanes 1 ayat 1, ayat 14. Dan kemudian penyidik ini baca keras-keras. Ya, dia baca keras-keras bagian itu. Dan dia berkata, mana? Aku sudah baca, ternyata aku tidak jadi Kristen. Ya. Dan Yusuf Rohani tertawa. Dia berkata, oh ya, karena Bapak nggak dipilih oleh Tuhan, sedangkan aku dipilih oleh Tuhan. Jadi hanya dengan ayat itu saja, maka aku sudah percaya kalau Yesus Kristus adalah Allah. Dia sampai sekarang, usianya sudah lebih tua dari saya, tetapi semangatnya masih berkobar-kobar luar biasa untuk terus-menerus memberitakan tentang kasih setia Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan. Satu-satunya jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kalau saudara sudah ada di tempat ini, berarti saudara pun sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Dan itulah kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ketika memilih kita punya rencana, kita mau dijadikan alat pilihannya, menjadi mitra kerjanya. Nah, bersediakah? Bagaimana jawab Anda? Jawablah secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya aku sudah menjadi orang Kristen, tetapi bahwa Tuhan mau dijadikan alat pilihan menjadi saksinya. Sungguh manis Tuhan kita, kata Sinyo Ambon. Sungguh manis kalau Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya. Itulah lagu yang akan dipersembahkan oleh grup angklung. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasyuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan tahu latar belakang setiap kami. Sekotor apa kehidupan kami, semalas apa diri kami ini, Tuhan tahu. Ternyata Tuhan tidak membuang kami. Dengan kasih setianya Tuhan merangkul kami, mengampuni kami, memulihkan keadaan kami, memperlengkapi kami dengan talenta untuk mempersaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami nyatakan terhadap sesama kami manusia. Tuhan, dunia ini masih menantikan, masih terus berada di dalam pengharapan, masih mencari-cari di manakah mereka dapat mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dengan upaya mereka sendiri, dengan amal mereka, dengan ketaatan, kesetiaan mereka, mereka merasa bahwa dengan cara itulah mereka akan memperoleh surga. Tetapi Tuhan ternyata masih pakai kami. Dengan keterbatasan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami mau, Tuhan perlengkapi kami sehingga kami mampu untuk terus menyatakan kasih Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Selama kami masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan mau pakai kami. Orang mau mengatakan apapun tentang pelayanan kami. Apakah mereka menilai baik ataupun buruk, biarlah kami lakukan semua itu karena ketaatan kami kepada Tuhan. Dengan sebatas kemampuan kami, waktu kami. Tapi biarlah kami dengan semangat, kami bersungguh-sungguh menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk tetap memberitakan tentang kasih Tuhan kepada dunia ini. Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan masih menjalani pengobatan. Kadang-kadang merasa jemu ketika harus berkepanjangan di dalam pengobatan. Tetapi tolong ya Tuhan, agar mereka melalui anggota keluarga yang merawatnya bisa tetap merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi muda-mudi yang masih berharap mendapatkan jodoh, kiranya mereka boleh mencari yang sesuai dengan perkenan Tuhan, bukan sekedar yang menyenangkan diri sesaat. Dan kami mendoakan bagi yang sudah berkeluarga tetapi belum dikaruniai anak. Tuhan tentu punya rencana tersendiri di dalam keluarga mereka.
Apakah Tuhan mengaruniai anak atau tidak, biarlah mereka tetap bersukacita. Oleh karena orang seringkali merasa keluarga belum lengkap ketika belum hadir anak-anak. Tetapi ketika anak-anak hadir seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu biarlah keluarga-keluarga ini tetap mengikuti akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga bagi saudara-saudara kami yang berbahagia karena berulang tahun di dalam pekan ini. Di dalam sukacita mereka, biarlah mereka tidak lupa untuk mengungkapkan syukur juga dengan cara dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kami mendoakan juga anak-anak kami yang sedang belajar, yang masih sekolah, kuliah, Tuhan tolong mereka tetap memberi semangat belajar yang tinggi. Demikian juga mereka yang sedang bekerja, biarlah bukan menantikan hasilnya yang besar, tetapi mereka sungguh-sungguh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maka Tuhan akan terus mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga serahkan untuk Majelis Jemaat di GKI Bumiayu ini, beserta dengan para aktivis yang ada, boleh terus bekerja sama sehingga setiap kegiatannya boleh membina iman jemaat di tempat ini, dan kegiatan yang keluar akan terus dirasakan oleh dunia, oleh masyarakat Bumiayu. Ada terang kasih Kristus yang terpancar di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam masa-masa yang sulit, terutama perekonomian, tetapi biarlah kami tetap merasakan ada kasih setia Tuhan yang terus memelihara kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, tetapi biarlah kami juga belajar untuk bersemangat di dalam bekerja. Tuhan akan berkati pemimpin negeri ini, baik yang di pusat maupun di daerah, agar mereka bukan hanya mencari kesenangan, kepentingan diri sendiri, dan membuat program-program yang akan menentukan di 5 tahun mendatang supaya terpilih kembali. Tetapi biarlah mereka sungguh-sungguh bekerja hari ini untuk hal-hal yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami serahkan gereja Tuhan di tempat ini, kami serahkan juga bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Datanglah
hati bersyukur, marilah kita haturkan persembahan kita dan sabda Tuhan terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dan 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebelum kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan dari PKJ 153 bait 1, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan
persembahan telah terkumpul, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Yuli Nina Purwanti yang selalu mengingatkan kami akan kasih setiamu setiap pagi baru. Juga berkat-berkat kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai ungkapan syukur kami bahwa persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Putramu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Ya, di akhir ibadah ini marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah yang terbaik yang kita berikan untuk Yesus Tuhan kita? Kita nyanyikan lagu ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghadapnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudaraku, sebagai alat pilihan Tuhan, agar kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, maka arahkanlah terus hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.